kita tidak berjumpa ya saudara ya. Kita berjumpa setahun sekali. Tapi saya percaya kali ini saudara akan benar-benar dijamah Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan yang telah mati, bangkit dan naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita yang mau ibadah sungguh-sungguh. Amin ya. Jadi saya minta sepanjang ibadah, saudara semua duduk tenang, diam, HP-nya di silent. Lebih baik lagi di flight mode atau di mode pesawat. Lebih baik lagi dimatikan. Ya. Kami percaya kalau kita menghargai Tuhan, menghargai Yesus dalam ibadah, waduh saudara, apapun yang sudah minta pasti diberkati. Saya hari kagum sekali, kaget. Hari ini ya seperti tahun-tahun yang lalu Natal ya, tiap Natal, saudara datangnya lebih awal loh. Ada yang jam 2, jam setengah 3, jam 3, jam setengah 4, jam 4, setengah 5, bahkan jam 5 udah penuh. Itu malaikat surga nangis semua saudara. Waduh ini anak-anakku cinta, ibadah, cinta Tuhan. Jam 5 ibadah, jam 4 sudah pada datang. Lu kok ketawa? Benar, kalau saudara lakukan tidak hanya Natal saja, setiap minggu ibadah datang 30 menit atau setengah jam sebelumnya, saya percaya saudara minta apa saja pasti Tuhan berikan. Amin. Ya sebelum kita sebelum khotbah ada drama ya, pengantar khotbah, drama sumbangan dari bapak-bapak HOC, Heart of Christ ya, akan mendramakan firman Tuhan tentang perumpamaan penggarap kebun anggur. Ya, kita mulai ya. Tentang perumpamaan penggarap kebun anggur yang kita ambil dari Matius 21 ayat 33 sampai 41. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar ke sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Hai pekerja-pekerjaku, datanglah ke sini. Aku akan memberikan pekerjaan untuk kalian. Aku akan pergi ke negeri lain dan aku belum tahu kapan akan pulang. Dan aku akan menyerahkan kebun anggurku untuk kalian kerjakan. Dan pada musim panen nanti aku akan datang atau mengirim hamba-hambaku untuk menerima hasil yang menjadi bagianku. Lalu penggarap mengerjakan kebun anggur yang telah dipercayakan oleh tuannya. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Aku diutus oleh tuanku untuk mengambil apa yang menjadi bagian tuanku. Itu utusan bos datang untuk mengambil hasil pekerjaan kita. Enak aja. Ayo kita hajar dan bunuh mereka supaya kita tidak usah membagi hasil kerja keras kita pada mereka. Aduh, tolong. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Hei penggarap-penggarap, kami diutus Tuhan kami untuk mengambil bagiannya. Itu datang lagi pesuruh-pesuruh yang lebih banyak untuk mengambil hasil kerja keras kita. Mari kita hajar juga mereka. Kita siksa dan kita bunuh mereka seperti yang sudah-sudah. Ampun, jangan. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap itu melihat anaknya,
Mereka berkata kepada seorang yang lain. Mereka menangkapnya dan melemparnya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Aku adalah anak dari tuanmu. Aku akan mengambil yang menjadi bagian ayahku. Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh supaya warisannya menjadi milik kita. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kalian adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku akan memberikan ladang pun kepada penggarap-penggarap lain. Yang baik yang mau memberikan kepadaku hasil panen kebun anggurku. Kalian akan kubinasakan semua. Ah! Ah! Tadi drama yang singkat sekali. Ya itu memang kita tidak ada latihan karena waktunya mepet ya. Sekali latihan tampil udah pokoknya nanti. Kalau saudara ketawa berarti saudara senang. Ya kan? Tepuk tangan dulu dong. Bapak-bapak AOC. Yang mendadak tiba lucu saudara. Enggak dibikin-bikin. Jadi ya belum dikepuk sudah duk gitu kan. Belum ditusuk udah gitu kan. Jadi bagus sekali ya. Jadi itu gambaran bahwa Tuhan sudah kirim nabi-nabi, rasul-rasul, para penginjil ya, zaman itu untuk orang-orang Yahudi supaya diselamatkan. Tetapi setiap nabi, setiap banyak yang dianiaya, ditolak, dibunuh. Sampai pada akhirnya karena begitu besar kasih Bapa di surga, maka dia memberikan anak yang tunggal yang dikasihnya, yaitu Yesus Kristus. Untuk datang ke dunia, untuk menuai jiwa-jiwa. Karena Yesus diperintahkan ke dunia untuk menuai bahwa jiwa-jiwa. Untuk memberikan hasil buat Bapaknya. Apapun resikonya. Yesus adalah yang taat untuk memberikan hasil buat Bapaknya. Misinya ke dunia itu menanggung penderitaan yang berat. Ditolak di keluarga, ditolak oleh bangsa Yahudi. Dianiaya, diludai, ditendang. Ya kan? Dia mengalah. Demi misinya, demi berbuah bagi Bapaknya. Ya kan? Sampai akhirnya mati di kayu salib. Supaya kita percaya, ya binasa. Tapi anehnya kita sendiri yang sudah percaya Yesus. Yang dimana Yesus mau mati bagi kita. Kita disinggung dan tersinggung. Kita dengar omong gak enak sudah tersinggung. Balas dendam, kepahitan, kebencian. Itu kita nggak membuahkan hasil saudara. Ya. Jadi saya minta pada Natal hari ini kita harus berubah. Memberikan buah pertobatan, buah hasil. Dan itu akan saya sampaikan pada hari ini. Ya, coba klik ya. Tentang Christmas ya di dalam pandangan akhir zaman. Christmas end time perspektif. Karena selama ini kita kalau dengar kabar Natal, khotbah Natal, apa yang dengar saudara? Yesus lahir, orang Majus, apalagi? Hah? Gembala, Herodes, ya kan? Itu dengannya itu terus, ya kan? Padahal Yesus sudah 2000 tahun yang lalu sudah mati, ya kan? Maka kita harus tahu apa sih misi Tuhan, apa sih kehendak Tuhan atas Natal ini. Natal adalah nubuatan penggenapan nubuatan, penggenapan apa yang Tuhan sampaikan di Taman Eden. Kita lihat ketika masih dalam dosa, Yesus Tuhan ngomong gini, keturunannya, her seed, benihnya akan menghancurkan kepalamu. Siapa benihnya? Yesus. Itulah janji Taman Eden. Perkataan kepada iblis, pada ular, bahwa kepalamu akan diremukkan tumitnya, kakinya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu gambaran Yesus yang akan datang. Benihnya, keturunannya. Dari Hawa adalah Yesus. Dia lahir ke dunia. Ya. Terus setelah lahir ke dunia, dia firman menjadi manusia. Nah, tadi saya katakan dia mati, kayu salib. Dan dia bilang finish, tetelestai. Setelah Yesus mati, maka kita punya kuasa untuk mengalahkan iblis. Ya. Terus Yesus bangkit. Ya. Bangkit, dia naik ke surga. Ya. Naik ke surga. Dan kita yang percaya Yesus masih ciptaan yang baru. Ya. Ciptaan yang baru.
Kita tidak boleh dan cintanya lama, gampang marah, gampang emosi, gampang dendam. Banyak anak Tuhan sekarang begitu disinggung udah gak ke gereja lagi, ya. Dan itu Yesus naik ke surga, ya, naik ke surga di awan-awan dan dia kembali turun ke surga, dari surga. Inilah tujuan Natal, supaya kita semua diangkat naik ke surga, rapture, pengangkatan yang akan segera terjadi. Untuk apa? Supaya kita bersama Yesus memerintah di 1000 tahun kerajaannya di dunia ini. Ya, ini semua akan saya khotbahkan satu persatu. Saudara sabar, karena ini sangat penting dan bahannya banyak, ya. Jadi saudara kalau percaya sungguh-sungguh harus dengarkan, ya. Kita belajar di drama tadi juga, ya. Karena Yesus telah ditolak, maka kita orang-orang Yahudi akhirnya sampai ke kita, ya. Jadi jangan kita khotbahnya 2000 tahun yang lalu terus. Karena itu sudah 2000 tahun lalu. Dan sekarang kita fokusnya kepada apa buahnya dari Yesus datang itu selama 2000 tahun. Nah, untuk apa? Untuk supaya kita tahu bahwa Yesus akan menjemput kita. Tujuannya demikian, saudara. Ya, inilah yang akan saya sampaikan. Ya, klik. Ya. Roma 3, ya, ayat 23. Inilah mengapa Yesus datang. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat, di Taman Eden, Adam dan Hawa, ya, dicobai oleh iblis, ya, dan dia memakan buah yang dilarang Tuhan. Sejak itu kemuliaan Tuhan sudah tidak ada lagi. Manusia jatuh di dalam dosa dan kuasa di dunia ini, kuasa di Taman Eden itu diberikan kepada iblis, ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, ya, dunia dalam kuasa iblis. Buktinya mana, Pak? Kita lihat waktu Yesus dicobai. Ya, Lukas 4 ayat 5 sampai 8, ya. Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Iblis membawa Yesus di tempat yang tinggi melihat kota Yerusalem indah, megah, gemerlap, ya kan? Kata iblis padanya, perhatikan, kata iblis padanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kuasa atas dunia ini sudah beralih kepada iblis. Dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruh ini akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Iblis mau kasih bypass. Yesus, kalau engkau mau nyembah aku, semua dunia dalam kuasamu. Bukan demikian. Itu jalan pendek. Itu bisa menyembah Yesus. Yesus menyembah iblis. Enggak bisa demikian. Yesus enggak mau. Banyak orang ambil bypass. Supaya kalau kamu mau kaya, udah ikut aku, tinggalkan gereja. Ini ada jimat, ada dukun, ada apa. Supaya kamu kaya. Katalah iblis pada Tuhan. Yesus, kalau kau mau semua harta, semua kemegahan kota, semua keindahan dunia ini, aku berikan kepadamu. Karena semua adalah sudah menjadi milikku. Ya. Jadi kita harus benar-benar tahu ini godaan, cobaan, tapi Yesus menangis dengan firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 15, ini banyak ayatnya, sudah harus belajar, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, sejak dalam dosa, maka Allah berkata kepada iblis, ya kan, keturunanmu dan keturunan perempuan ini ada permusuhan. Keturunanmu, ya kan, akan meremukkan tumit keturunan perempuan ini. Dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Yesus akan meremukkan kepala itu. Nah, iblis tahu, waduh, nanti Hawa punya keturunan benih itu Yesus. Kalau dia sampai nyongol Yesus, maka iblis dikalahkan, diremukkan kepalanya dan habis sudah. Maka iblis tahu, oh, Adam dan Hawa hanya punya anak dua, Kain dan Habel. Yang Kain itu jahat dipakai oleh iblis. Udahlah,
pasti ini saya tahu bilang itu. Keturunan Yesus ini muncul dari Habel. Nah, dia mikir, wah Habel ini bakalan bisa membuahkan Yesus. Akhirnya apa? Diputuslah tuh kata apa jalin apa silsilah itu. Dibunuhlah ya Habel. Iblis memakai Kain dan membunuh Habel. Kejadian 4 ayat 6 sampai 8, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya." Ya, jadi Tuhan tahu ini kayaknya Kain ini dikasih iri hati sama Habel. Karena Habel diterima persembahannya, Kain nggak diterima karena Kain berbuat jahat, dia tidak berbuat baik. Maka ketika dia nggak diterima persembahannya, digoda oleh iblis. Maka Tuhan bilang gini, hati-hati. Jangan sampai kamu jatuh dalam dosa. Karena kalau kamu muram, kamu susah, kamu iri, maka iblis sudah mengintip di hatimu. Akan benar kan? Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu lalu membunuhnya. Ya. Habel dibunuh oleh Kain. Iblis memakai Kain membunuh Habel. Selesai. Iblis menang. Kenapa? Benihnya akan bermukaan kepalamu. Benihnya mana gak ada. Kain bukan benih Tuhan. Karena dia jahat. Aman. Tepuk tangan iblis. Habis itu Tuhan baik juga. Dia meneruskan lagi. Melanjutkan lagi keturunan perempuan itu. Melalui Set. Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Jadi ketika Habel mati, dari mana nanti Yesus lahir? Nah, makanya dibangkitkanlah Set. Ya. Tetapi iblis selalu menghalang-halangi keturunan dari Hawa itu. Yaitu membunuh Kain. Ya, pada zaman Nuh, iblis juga menggoda banyak orang. Banyak orang digoda oleh iblis. Semua orang berbuat jahat. Kenapa? Iblis menggoda banyak orang supaya berbuat jahat. Supaya Tuhan murka, menghukum dunia, mati semua. Selesai. Gak ada benih perempuan itu. Gak ada Yesus lahir. Maka iblis membuat dunia jahat sekali. Ya kan? Begitu jahat, Tuhan benar murka. Wah, dunia jahat banget. Aku menyesal menjadikan manusia. Iblis tepuk tangan, hore, gak ada keturunan, gak ada benih perempuan ini, gak ada Yesus lahir. Pasti dibunuh semua, benar. Tapi Yesus, Tuhan menyisihkan Nuh dan keluarganya yang saleh. Ya, maka hiduplah yang saleh. Supaya ada malapetaka kita aman ya. Itu, nah akhirnya Nuh, wah iblis iran, waduh aku mau banyak orang kok Nuh selamat. Wah nanti benihnya, Yesus lahir dari benihnya Nuh nih. Nah, akhirnya iblis menggoda lagi, goda terus ya kan. Akhirnya saudara, di zaman Musa, iblis memakai Firaun membunuh semua laki-laki yang lahir. Kalau laki-laki dibunuh semua, selesai. Nggak ada keturunan lagi. Tapi berhasil. Tetap lahir laki-laki karena ada bidan Suwa sama itu satu lagi. Nah, dia memelihara bayi-bayi itu ya tidak mati kan. Ada lagi saudara, iblis gak pernah putus asa untuk menghalang-halangi Yesus lahir. Apalagi, ayo, di zaman apa lagi? Ya kan, Daud. Ya kan, yang kita kan Yesus anak Daud, ya kan? Daud juga sering mau dibunuh oleh Saul. Iblis memakai Saul, sering dihinggapi roh jahat Saul itu untuk dipakai untuk membunuh Daud berkali-kali. Daud mau dibunuh Saul berulang kali. Daud mau membunuh Saul itu gampang sekali, tapi dia nggak mau menyentuh orang yang diurat Tuhan. Terus mau dibunuh, Daud udah ngalah, mau dihancurkan, dihancurkan. Akhirnya Saul dia dimatiin Tuhan. Daud tetap berjalan, makanya ada Yesus anak Daud. Ya, maka saudara hati-hati, jangan sampai tergoda dengan iblis, ya kan? Zamannya itu Atalia, anaknya si Ahab, dia juga dipakai iblis untuk membunuh semua keturunan Yehuda. Kalau Yehuda turunnya habis mati, maka nggak ada kata lagi Yesus singa Yehuda.
Jadi selalu iblis mau memutus silsilah, memutus keturunan Hawa yang melahirkan Yesus. Maka semua keturunan Yehuda dibunuh oleh Atalia. Tapi Tuhan menyisihkan satu, Yoas. Maka ada Yoas kan. Ada Daud, ada Yoas ya. Terus iblis selalu memutuskan itu tali sejarahnya silsilahnya Yesus. Jadi iblis selalu menghalang-halangi Yesus lahir. Zaman apa lagi? Zaman Raja Ahasveros, ingat? Dia Haman dipakai oleh iblis. Dia iri hati kepada siapa namanya itu? Jengkel pada Mordekai kan. Wah, ini Mordekai gak menyembah aku. Dia sombong. Sombong dari mana? Iblis kan. Dipakai oleh iblis untuk membunuh semua orang Yahudi di kota-kota. Bayangkan. Iblis selalu ingin membunuh orang Yahudi. Ingin membunuh keturunan Hawa yang akan melahirkan Yesus. Ingin memutus silsilah Hawa sampai ke Yesus. Sampai di orang Yahudi mau dibunuh oleh Haman. Tetapi Tuhan memakai Esther dan Mordekai untuk menyelamatkan orang Yahudi. Nyambung lagi. Terus saudara, akhirnya terus tuh tiap itu ada terus kan. Akhirnya Yesus mau lahir. Ingat? Yesus mau lahir. Siapa yang menghalangi? Herodes. Ia jahat. Iblis memakai Herodes untuk membunuh bayi Yesus, untuk menghalangi Yesus lahir. Karena kalau Yesus lahir, iblis tahu kepala aku akan remuk. Kepala aku akan diinjak oleh kakinya. Dan engkau akan menggigit melukai kakinya saja. Jadi tahu kalau Yesus lahir, habis sudah. Maka kepala aku akan diremukkan. Kuasanya sudah tidak ada lagi. Akhirnya Herodes memerintahkan semua bayi yang di bawah 2 tahun bunuh semua. Mungkin dia berpikir, kali-kali ada satu bayi, itu bayi Yesus. Selesai, dibunuh. Akhirnya apa? Iblis menang, tidak bisa kalah. Tapi Tuhan baik, maka iblis diselamatkan lagi saudara. Jadi terus berulang-ulang. Kita lihat saudara, ini ada di kitab Wahyu, ya 12 ayat 1-5. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari, bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di kepalanya. Perempuan berselubung matahari, bulan dan 12 bintang. Itu saudara, itu adalah Israel. Banyak orang berkata itu Maria. Menggendong bayi Yesus itu Maria. Ada bintang itu Maria, bukan. Tapi perempuan dengan selubung matahari, bulan dan 12 bintang adalah Israel. Ingat, ya Yusuf ngomong apa? Mimpi matahari, bulan, menyembah dan 11 bintang, menyembah Yusuf bintang ke-12 itu dari keturunan Yakub, Israel ya. Dan ia sedang mengandung dan dalam keluhannya dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota ya. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segala sesudah perempuan itu melahirkan. Ya. Jadi naga ini adalah iblis. Iblis ya, yang akan menelan anak yang akan dilahirkan. Anak itu udah besar. Anaknya ada Yesus. Akhirnya Israel. Yesus akan lahir di Israel. Israel akan melahirkan Yesus. Benih yang dijanjikan Tuhan di Taman Eden. Ya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak besar, yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan taktanya. Yang mengembalakan semua bangsa-bangsa. Ini adalah Yesus akan mengembalakan di kerajaan 1000 tahun. Yesus waktu di dunia dia belum mengembalakan bangsa-bangsa. Nanti untuk 1000 tahun. Maka dicegah oleh iblis, ya kan? Dan ini ada juga di Matius 2 ayat 13-16. Ini sama terjemahannya. Setelah orang Masius itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Utusan iblis ingin membunuh Yesus. Ya, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu, lalu menyingkir ke Mesir. Ya, diambil ya anak itu ya. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah
yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus, ia sangat marah lalu menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Jadi ini namanya random, yang menjaring. Aku bunuh semua bayi di bawah 20 tahun. Barangkali 1 dari 2 banyak orang itu bayi itu adalah Yesus. Jadi iblis selalu membunuh, dibunuh semua nih bayi-bayi ini. Waduh. Jadi memang kejam karena Yesus memang diutus oleh iblis, apa namanya, dikuasai oleh iblis, ya. Kita lihat ya, Yesus itu sudah dijanjikan sejak Taman Eden. Dan setiap kitab di Perjanjian Lama semua tentang kehadiran Yesus, tentang Yesus yang akan lahir itu. Kita lihat ya. Yesus di dalam Perjanjian Lama, Yesaya 9 ayat 5 sampai 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud. Ya, tadi saya katakan Daud, ya. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran, dan sekarang sampai selama-lamanya kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Itu jelas sekali ya saudara ya. Jadi Yesus akan memerintah, akan mendirikan takhta Daud. Di mana? Yang kejanjian di Millennium Kingdom. Di kerajaan 1000 tahun nanti. Maka kita yang hidup ini, yang percaya Yesus nanti akan diangkat Tuhan dan dibawa kepada pemerintahan 1000 tahun. Di mana Yesus akan bertakhta. Ya. Mika 5 ayat 1-2 juga lagi dinubuatkan lagi. Janjian lama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jelas ya? Perjanjian lama memuat Yesus. Tentang Yesus, semua tentang Yesus. Bahwa akan lahir Yesus. Keturunan perempuan ini, benih dari perempuan ini, semuanya sudah dikatakan di dalam perjanjian lama. Ya. Kita lihat ya. Di Kejadian, Yesus sebagai benih perempuan itu. The seed of the woman. Di Keluaran, Yesus sebagai apa? Anak domba yang disembelih, ya. Anak domba Paskah. Jadi imamat, sebagai high priest, imam besar. Di Bilangan, dia sebagai tiang api. Dan dalam Ulangan sebagai nabi seperti Musa, ya kan? Jadi Yosua sebagai Tuhan yang pemenang, ya, conqueror, ya. Hakim-hakim sebagai apa? Penyelamat. Rut sebagai apa? Penebus. Jadi setiap kitab di Perjanjian Lama semua sedang membicarakan, memperkatakan, menubuatkan Yesus itu sendiri, saudara. Jadi itulah, maka keturunan itu dijaga benar supaya tidak putus. Maka pada akhirnya Yesus lahir, ya, lahir. Lukas 2, 1-11. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Ya. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf dari Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ya. Daud tadi dibunuh Saul, mati, selesai. Ya kan? Iblis menang kan? Supaya didaftarkan bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Jadi dari Nazaret, ya, ke Bethlehem itu jaraknya, coba musik jangan ribut sendiri enggak. Irfan, jangan main HP. Kamu duduk sini semua, duduk sini semua, duduk. Ayo musik duduk semua. Duduk sini.
Inilah pengerja Tuhan yang tidak selamat. Karena apa? Tidak menghargai ibadah. Tentang Tuhan, tapi tidak menghargai ibadah. Ayo, semua harus serius. Ya. Kalau kita nggak menghargai ibadah, nggak menghargai firman Tuhan, saya percaya tidak akan diangkat Tuhan. Tidak akan diangkat Tuhan. Apalagi kita khotbah, jalan-jalan itu, aduh, ya hati-hati. Saya ngomong kepadanya, saya tidak ngomong kasih telinga. Oh Tuhan sayang kau, apapun yang kau lakukan di gereja tetap diangkat. Enggak. Saya tegas. Kalau tidak serius dalam ibadah, jangan harap saudara selamat. Tidak akan diangkat Tuhan. Saya ngomong kepadanya. Ya. Ini Nazaret ke Bethlehem, itu Jakarta Bandung. Bayangkan, naik keledai. Jalannya enggak rata seperti sekarang, ada bus, apa namanya itu? Pak Muda sudah sering naik itu. Bus, naik cepat kan? Berapa menit Pak? Berapa menit? Ini kalau zaman dulu, waktu batu, ya kan itu dari Nazaret ke Bethlehem, itu berapa hari datangnya? Itu tidak mungkin pada Desember. Saya katakan, Yesus tidak lahir pada bulan Desember. Karena November, Desember, Januari itu salju. Sangat dingin. Jalan pakai keledai ke Bandung nih. 340 kilo. Nggak mungkin. Ya kita lihat ya, nggak mungkin ya. Dan makanya banyak orang belajar bahwa Yesus lahir sekitar musim semi, April. Ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin, ya, dan dibaringkan dengan dalam palungan, kan tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di gambarnya di sini no vacancy, ya. Ini namanya ada apa di palungan Yesus. Ini pintu-pintu hotel no vacancy, tidak ada tempat tinggal yang tersisa untuk Yesus, ya kan? Di daerah itu ada gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada malam hari. Ingat, ada gembala di padang, ya, menjaga ternak malam-malam. Kalau salju dingin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin salju. Kalau salju musim dingin, gembala-gembala tidak ada di padang. Dia memberi ternaknya di kandang, diberi makanan. Jadi jelas Natal dia terjadi di Desember. Ya kan? Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberi takkan kepadamu kesukaan besar untuk bangsa. Hari telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi jelas ya, Yesus datang di kota Daud, di Bethlehem, di Israel. Ya, jadi itu kita harus belajar lagi ya. Kita banyak ayatnya, kita belajar ya, penting sekali ya. Yohanes 1 ayat 14 ya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, ya kan, dan kebenaran. Jadi Tuhan jadi manusia dan diam di antara kita, ya kan? Dan kita menjadi anak tunggal, kita jadi anak Bapa. Dan kita panggilnya Bapa apa Bapa ya. Jadi 1 Petrus 2 ayat 24-25, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan, ya, pemelihara jiwamu. Jadi Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk mati, menebus dosa-dosa kita. Dia dicambuk, dispaku, disalib, ditusuk lambungnya, mati bagi kita supaya kita dipelihara kembali kepada Yesus, kembali kepada Taman Eden, kepada rancangan semula. Tapi kita tidak pernah menghargai Yesus. Ibadahnya anggot-anggotan. Kadang ibadah, kadang tidak, ya kan? Kadangnya baca firman, kadang tidak. Bahkan banyak zaman sekarang orang tidak mau beribadah lagi. Sangat banyak orang Kristen ibadah itu susah. Hujan lah, gerimis lah, lagi masak untuk anaknya lah, lagi beginilah, ya kan. Anjingnya, ya. Jadi kita harus kucingnya, ya kan. Jadi banyak orang Kristen sekarang beribadah itu malas. Padahal kita sudah tebus dan menjadi anak Tuhan, anak kesayangan Tuhan. Amin saudara. Kalau kita punya anak, ya, pasti anak minta apa kita kasih gak? Kita kasih. Tapi saudara jangan heran,
Pak, saya doa nggak pernah dikasih Tuhan. Nggak baik jawab Tuhan. Saya doa minta apapun Tuhan nggak dengar. Nah, kita anak apa bukan? Kalau anak tapi kita nggak mau beribadah sama Tuhan. Ya. Yohanes 19:30, sudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ketika Yesus bilang tetelestai, sudah selesai. Maka kuasa atas dunia, kuasa atas langit, surga, dan di bawah bumi semua adalah kembali kepada Tuhan. Iblis bilang kan, Tuhan dikuasai iblis, semua telah diserahkan kepadaku. Ya kan? Sekarang diambil balik melalui nyawa Yesus. Ya, makanya Lukas 10:19 berkata demikian. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yesus tetelestai. Kita tidak hanya Yesus yang menghancurkan kepala iblis. Tapi kita diberi kuasa untuk menginjak kepala ular. Menginjak kalajengking. Ada kekuatan iblis. Itu roh jahat. Kita injak dengan kuasa. Tapi banyak orang Kristen ada iblis kabur. Ih gelap, ih gelap, ih gelap. Lewat kuburan, mbah, permisi ya mbah. Mau kencing, di mana itu? Mbah, cucu mau kencing. Nah, jadi kita ketakutan. Kita bukan menginjak kepala iblis, tapi kita diinjak-injak oleh iblis. Ya saudara ya. Roma 16:20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ya. Jadi kata Yesus, tetelestai, kepala iblis dihancurkan oleh Yesus. Dan kuasa atas dunia menjadi milik Tuhan Yesus. Barang siapa percaya, ibadah sungguh-sungguh, kuasa itu diberikan kepada kita. Menguasai dunia, menguasai iblis, karena kuasa itu belum kita yang percaya saja. Ya. It is finished. Dengan cara apa Pak? Tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia lari daripadamu. Kalau kita nggak tunduk pada Tuhan, ibadah nggak sungguh-sungguh, kita yang diinjak-injak oleh iblis. Ya, ketika Yesus naik ke surga dan dia sudah mengalahkan iblis dan dengan kuasanya atas iblis kepada kita semua yang percaya, kita diberi tugas. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di bumi tetap dikuasai oleh Tuhan. Tetapi bagi yang tidak percaya, yang ibadah nggak sungguh-sungguh, masih dikuasai iblis. Udah nggak bisa. Kalau ingin menguasai dunia, menerima berkat-berkat, menerima mujizat, menerima selamat, semua harus kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, kalau kita memberikan Injil, bawa orang ke gereja, bertobat, maka saudara disertai oleh Tuhan. Ya, karena iblis juga tidak bisa mengalahkan Yesus, menghalangi Yesus lahir. Dari kejadian sampai Yesus lahir, iblis selalu gagal untuk memutus itu sisilah, untuk menahan benih itu untuk lahir. Maka Yesus lahir. Akhirnya apa? Kalau Yesus tidak bisa dikalahkan oleh iblis, tidak bisa menggagalkan Yesus mati dan bangkit menebus dosa manusia, yang diincar siapa? Pengikutnya. Kita lihat Wahyu 12:17. Maka marahlah naga itu pada perempuan itu. Marah pada Israel. Ya kok Yesus tetap lahir? Kok Yesus tetap ada mati dan bangkit? Aku kalah dong. Aku sudah dihancurkan. Maka Yesus tetap tidak mau menyerah. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi kita yang memiliki hukum Tuhan, kita baca, yang kita menjadi pengikut Yesus, kita menjadi saksi pada Yesus, kita jadi incaran iblis. Mau saudara? Kita harus benar-benar percaya pada Yesus, baca Alkitab, dan bersaksi untuk Yesus. Memang dia suka akan diincar. Karena dia nggak bisa menghancurkan Yesus, dia bisa menghalangi Yesus lahir dan mati dan bangkit, maka keturunannya yang diserang. Maka banyak sekali, lihat nih, Yesus lahir, keturunannya nggak bisa ditegah, maka ya Israel, ya kan, akhirnya apa? Keturunannya yang diserang. Ini adalah orang Kristen di Mesir, Koptik.
Ya, mereka dibunuh, disiksa, dikasih peso semua. Kamu menyangkal Yesus gak? Gak mau menyangkal, digorok. Mau nyangkal gak? Gak mau digorok. Ada seorang yang bukan Kristen, bukan pengikut Yesus. Dia lihat, gila nih orang Kristen. Semua mati demi Yesus. Gak mau menyangkal. Oke, kamu mati gak? Aku gak kenal Yesus. Tapi aku melihat iman para pengikut Yesus. Mau mati bagi Yesus. Aku percaya kepada Yesus. Dan aku mau mati bagi Yesus. Ikut digorok, saudara. Nanti ini akan terjadi. Bentar lagi. Bentar lagi. Hati-hati. Karena kita akan mengalami siksaan aniaya kalau kita nggak terangkat ke surga. Tapi kalau kita hanya ibadah aja nggak mau. Ya pelayanan nggak mau. Kalau kamu pelayanan yuk. Wani piro. Ayo kamu jadi misalnya di aser. Di kolektan. Wani piro. Ya nggak bisa. Itu nggak bakal bisa. Disiksa pasti nggak akan siksa. Pasti juga akan. Yang orang cinta harta. Cinta kekayaan. Emas gini. Udah pasti nggak terangkat saudara. Ya. Akhirnya apa, pengikut Yesus dihancurkan. Dipapat semua. Digoda, disiksa. Sampai kepada Hitler nih saudara. Hitler ini kumisnya kayak Jojon saudara ya. Tapi bukan Jojon, ini Hitler kejam. 6 juta orang Yahudi dibantai. Disuruh baris di depan itu. Sini dalam sudah digali. Parit lubang digali panjang. Orang itu baris jongkok. Jedet. Ada yang digas, disiksa. 6 juta orang Yahudi mati. Karena dia tahu. Iblis memakai bangsa-bangsa, memakai suku-suku, memakai siapapun untuk membunuh orang Yahudi. Ya, lihat nih. Kamu menyembah, karena apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari mana? Bangsa Yahudi. Maka benci di sepanjang Yahudi dibunuh. Bahkan Israel pun mau merdeka juga nggak bisa. Terus goncang Israel, gimana merdeka? Yahudi sudah dibunuh oleh Hitler. Semua pergi ke luar negeri terserahkan. Iblis menang dong. Harus ada Israel. Kalau ada Israel kita nggak selamat. Karena yang terakhir Tuhan melakukan kembali untuk menjemput jemaatnya. Kembali untuk memecah 1000 tahun di Israel. Dia akan turun di Israel. Harus ada negara Israel. Maka banyak perjuangan akhirnya Israel merdeka. Untuk merdeka tetap diserang oleh negara Timur Tengah. Bahkan sekarang ada kelompok yang ekstrem. Dia ngomong kita tujuannya adalah membunuh orang Yahudi. Hamas. Saya kemarin bahas tentang Hamas. Apa deklarasinya? Apa visi misinya? Membunuh semua orang Yahudi dan membinasakan dan menghapus Israel dari peta dunia. Bahkan Presiden Iran yang dahulu-dahulu mengatakan, kami akan menghapuskan Israel dari peta dunia. Kalau Israel nggak ada dari peta dunia, nggak ada Israel di dunia ini, Tuhan tidak akan turun menjemput kita. Tuhan tidak akan turun memerintah untuk kita 1000 tahun. Dan kita semua tidak akan selamat. Maka iblis memakai suku, bangsa, raja, siapapun untuk membinasakan orang Yahudi, untuk menghancurkan Israel, untuk menghilangkan Israel dari dunia. Supaya yang terakhir nih, dia sudah mati bangkit ke surga, yang terakhir turun lagi ke dunia, ke Israel. Maka Israel dihapuskan dulu. Tapi tidak bisa. Yesus selalu akan menang. Amin saudara. Itu tujuan Yesus untuk kita diselamatkan. Nah kita gimana Pak? Kita nggak diserang oleh orang Timur Tengah, kita nggak disiksa, nggak dibantai. Iblis menyerang setiap kita setiap hari. Amin. Supaya kita ngantuk di gereja. Ada yang ngantuk nih? Nggak ada semua. Ada yang ngobrol? Nggak ada yang ngobrol. Ya kan? Kalau sudah ngobrol ngantuk diserang iblis. Oh benar saudara, saya nggak main HP diserang iblis. Sudah jadi tawanan iblis lagi. Dikuasai iblis lagi. Maka kalau sudah main HP, ngobrol di gereja, tidur di gereja, saudara dikuasai dan sudah dikuasai iblis. Kita lihat, iblis maksud menyerang mengikuti Yesus, mengikut Yesus. 2 Timotius 3:1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, mati. Wah ini hari terakhir nih. Akan datang masa yang sukar. Ini hari-hari terakhir, masa-masa sukar, masa-masa susah. Orang fokus akan duit, akan harta, berbuat jahat, korupsi, mencuri, berbohong.
Untuk apa? Harta. Iblis memakai kita, menghasut kita, menyerang kita dengan siasat yang licik supaya kita jauh dari Tuhan. Ya. Manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang. Cinta uang, apa-apa uang, apa-apa uang, apa-apa uang. Uang memang perlu. Ya kan? Siapa yang nggak perlu uang? Kasih uang ke saya. Mau dong Pak. Kan? Mau semua ya. Tapi bekerja yang benar. Bekerja yang jujur, jangan korupsi, jangan mencuri, ya kan? Ada loh jemaat bisa mencuri HP tetangganya sendiri, teman sebelahnya ada. Banyak di gereja-gereja tuh saya lihat di YouTube orang mencuri, ya kan? Mereka akan menyombongkan diri. Ini masih Lucifer. Banyak orang sombong, ya kan? Orang kaya sombong masih mendingan. Ada yang disombongkan, udah miskin sombong lagi. Itu yang gak masuk akal. Apanya mensombongkan? Apa omongannya gede-gede. Aduh saudara, ya kaya miskin gak boleh sombong, karena itu temennya Lucifer, ya gak boleh ya. Jadi mereka akan menjadi pemfitnah. Ya ini orang suka fitnah gak boleh. Ya bapak-bapak ini kayaknya banyak ibu-ibu ya, ibu-ibu ya, jangan suka fitnah, suka gosip. Kalau ibu ketemu bukan firman dibicarakan, itu sini. Gak pernah kelar-kelar, ya kan? Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Nah ini anak-anak, jangan berontak pada orang tua. Kasih orang tua ya, hormat pada orang tua ya. Apalagi nih, tidak mau berterima kasih. Ini tipe-tipe anak-anak Tuhan yang bokamsia ya. Ditolong enggak terima kasih, ditolong enggak terima kasih ya. Saya sering tolong orang, enggak terima kasih malah menyerang, ya biar aja lah urusan mereka. Ini nama ciri-ciri orang akhir zaman. Ya, masa-masa sulit. Kalau demikian berarti orang itu hidupnya susah. Kita kalau nolong orang ya ikhlas, ya kan? Mau diomongnya apa yang jahatnya sendiri, berkatnya kepada kita, ya. Dan kita jangan ngomong orang juga, nggak boleh. Tahu ya? Jangan nggak berterima kasih. Kalau berterima kasih pada Tuhan, pasti ada bonusnya. 10 orang kusta, ingat 1 orang kembali, berterima kasih, dah sembuh, Tuhan kasih bonus, engkau selamat. Yang 9 sembuh tapi gak selamat. Ya, ingat saudara ya. Tidak saling tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Nah, tidak mau berdamai. Berapa banyak jemaat Tuhan di gereja berantem, gak mau damai. Ya kan? Gak mau damai banyak sekali. Udahlah, gak mau damai. Didamaikan gak mau, gak bisa Pak. Kalau dia saya pergi. Dia atau aku, itu laku saudara. Dia atau aku. Kalau pilih dia, pilih aku gak bisa Pak. Itu namanya gak bisa. Kalau pilih saya, ya udah dia pergi. Kalau pilih dia, saya pergi. Oh, ini drama apa? Anak Tuhan gitu loh. Ya, jadi suka berdamai, saling mengasihi. Ya, dan kita harus benar-benar tahu hidup di dunia ini kalau sampai nggak mengasihi, aduh saudara kita lewat, kita nggak bakal selamat. Nggak. Di sini gereja saudara, saya omong padanya. Untuk selamat, untuk jaga Tuhan tidak mudah. Tidak seperti orang bayangkan, oh ke gereja, oh dibaptis selamat. Oh no. Surga gratis, tapi tidak murahan. Ya. Suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, marah aja. Gak ada apapun marah. Susahnya marah, gak ada orang dimarahin, anjing pun dimarahin. Pusing kan, aku mau marah siapa, gak ada marah lagi, anjing terjang lu. Loh, oh, aku dimarahin, aku juga gak apa-apa dimarahin. Ya, jangan marahin oh ya. Tidak suka yang baik, ya. Suka berkhianat. Ya, ini orang gak setia. Berkhianat. Banyak orang Kristen bekerja korupsi. Bekerja pada bosnya 8 jam. Jam 8 jam 5 sore misalnya. Tapi di dalam jam kerja itu mereka cari objekan sendiri. Kerja multi level. Cari ini, cari itu. Untuk jam kerja. Kantor dipakai untuk kepentingan pribadi. Mungkin HP kantor. Mungkin komputer kantor. Semua dipakai untuk diri sendiri. Padahal dia dibayarin, dinafkahi oleh bosnya. Itu tanda kita berkhianat. Rumah tangga. Saudara punya suami, punya istri. Juga berkhianat. Suaminya selingkuh. Buka cabang sana sini kan. Cabangnya perusahaan nggak apa-apa. Toko. Cabangnya si kuntilanak. Ya kan. Tapi ya juga yang kalah cewek juga demikian.
cowoknya setia, ceweknya nggak buka cabang. Nggak boleh ya. Ingat ya itu ya. Harus tidak boleh berkhianat. Tidak pergi panjang, berangkat tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka beribadah, mereka menjalankan ibadah, mereka ke gereja, ya rajin ibadah pelayanan. Tapi pada hakikatnya mereka memukiri kekuatannya, jauhilah mereka. Jauhi mereka. Pak, begitu Pak, jauhi semua. Saya punya teman, hidupnya rusak. Teman baik saya, dulu rusak bareng. Rusak bareng. Nah, pokoknya rusak bareng lah, semua bareng. Rusaknya apa? Banyak sekali rusaknya. Sekarang saya tinggalkan semua satu-satu. Saya blokin semua satu-satu. Karena saya kasih bertobat gak mau. Saya kasih omongan firman, kasihnya gambar porno. Saya kasih video bagus, kasih video porno. Saya kasih tahu nekat. Ya udahlah, saya blok aja. Kok sombong, kamu dulu miskin aku tolong. Sekarang sombong, aku dijauhi. Lebih baik jauhilah mereka. Lebih baik kehilangan 1000 teman daripada kehilangan keselamatan. Amin saudara. Kalau saudara punya teman yang suka tipu-tipu, suka bohong-bohong, tidak mau bertobat, jauhi mereka. Jangan sampai saudara mendapat hukuman dari Tuhan atas dosa mereka. Ya, kita terang, mereka gelap, jauhi. Ya, ingat ya, jauhi. Jangan ikut jahat juga, nggak boleh. Ya, tidak akan agama beribadah. Ini dibisiki itu lebih ini. Ini setan tau nggak? Maka di gereja kita dibisikin, udah jangan ke gereja lah, enak buat Kangdo, ini multi level. Kalau kamu ke gereja, ini orang mau beli produk kamu loh. Kalau dia nggak mau minggu jam 10, dia akan pulang ke luar kota. Kamu nggak dapat lagi produk loh. Akhirnya kita tinggalkan ibadah, pelayanan, kita mencari omset. Pelayanan juga demikian, udah dijadwal pelayanan. Udahlah di AOC, gajinya kecil, PK-nya kecil. Di sana beda gocap, udah 25.000. Udahlah ngapain ya OC, ada jam yang sama, pindah ke sana. Kan? Digoda terus, bisikin terus, berantem aja. Main HP, ini godaan iblis. Siapa yang main HP, nggak ada kan? Kalau saudara saat ini main HP, ini iblis sudah di hati saudara. Yang menutup mata hati saudara. Ya, ingat, kalau aku main HP di mana namanya di ibadah, berarti aku udah kemakan, diterkam oleh singa yang mengaum-ngaum. Amin saudara. Jadi kita harus benar-benar tahu. Ya, ini tidur, ya kan? Kayak Mr. Bean. Ya, ibadah tidur. Ini kita sudah dihasut oleh iblis, diserang oleh iblis. Ini di Eropa semua banyak, bukan semua, hampir banyak gereja, hampir semua gereja udah jadi kafe, jadi restoran. Orang Eropa tidak begitu sayang Tuhan. Banyak di Eropa, negara-negara di Eropa, gereja-gereja sudah menjadi kafe, diskotik, restoran. Ini orang yang tidak mencintai ibadah, tidak memedulikan agama. Saudara kalau ke gereja, gara-gara teman datang ke gereja, saudara tidak cinta Tuhan. Pak, maaf Pak, besan saya datang Pak, saya harus temui dia. Ajak gereja dulu, baru pergi bareng-bareng. Amin saudara. Dengan banyak sekali kalau kita ditemani dekati saudara, di luar kota, kita nggak ke gereja. Ajaklah saudara-saudara yang luar kota datang ke Jakarta untuk ke gereja dulu. Baru setelah itu pergi bareng-bareng. Justru kita jadi berkat bagi mereka. Kenal Yesus karena kita. Amin saudara. Ya, jangan sampai kita kalah ya. Ini Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, bukan iman. Kita akan dibalas Tuhan menurut perbuatan kita. Kita percaya pada Tuhan. Sungguh-sungguh ibadah. Kita akan diangkat Tuhan, dibawa ke surga, diberi mahkota. Tapi kalau kita jahat, tidak suka ibadah, nggak suka firman, nggak suka baca kitab, hidupnya jahat. Kita juga dikasih upah juga. Apa upahnya? Hukuman. Hukuman. Ya, hati-hati ya. Saya tetap berkhotbah. Ya, berapapun yang hadir, ya kan? Lihat di kabarnya. Preach the truth, even if only person accepted. Beritakan kebenaran, walaupun satu orang yang hadir. Saya saudara, dulu sebelum khotbah akhir zaman, jemaat 100 lebih. 100 lebih. Sejak akhir zaman, mulai orang-orang gak suka. Pak, udah Pak, jangan khotbah akhir zaman. Ya kan? Kita tuh susah, apalagi COVID Pak.
penguatan, berkat, mujizat, kesembuhan, pemulihan. Kaya raya lah Pak. Masa kebanyak akhir zaman terus. Sekali-sekali akhir bulan kayak bilang gitu. Akhir bulan isinya tagihan semua. Tidak usah dicari itu. Tuhan ibadah sungguh-sungguh. Datang sendiri berkat. Saya doa alami berkali-kali sampai hari ini. Tuhan selalu kasih berkat kepada saya. Apapun yang kami perlukan, Tuhan selalu berikan. Cari dulu. Orang Kristen itu gambarnya, hore, amin. Tapi susah kali ke gereja. Didorong-dorong, ditarik-tarik. Ya kan? Diiming-imingi. Waduh saudara, jangan. Hari ini bertobat. Ya, karena Tuhan mau dah. Ya, dia bilang, sesungguhnya, sebenarnya, aku akan datang segera. Kalau bahasa Inggrisnya, I come quickly. Quickly apa cepat. Ya, sekali-sekali bahasa Inggris biar keren. Yang nggak tahu tanya tetangganya apa sih quickly? Quickly itu tetangga kita sebelah namanya quickly. Bukan ya? Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Tuhan akan datang. Tapi sebelum datang Tuhan memberitahukan tanda-tandanya. Nuh bikin bahtera. Semua orang, Nuh ngapain bikin bahtera di gunung, di bukit. Ini dia Israel gak ada hujan, gak ada angin. Lu bikin bahtera bukannya di laut, di bukit atau di hutan. Itu gila. Seluruh kota tidak mau percaya kepada Nuh pemberita firman. Bahwa Tuhan akan menghukum dunia ini. Akhirnya apa? Pada hari H, Nuh dan keluarganya itu naik ke Patra dan ditutup oleh Tuhan. Dan semuanya ada banjir besar. Semua orang mati. Ya, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan Bahtera untuk menyelamatkan siapa? Keluarganya. Karena iman itu yang menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saya saudara, walaupun gereja ini, ya misalnya ada 5 orang yang hadir, 5 orang saja. Tetap kita beribadah, tetap full band. Tetap full band. Tetap ada ibadah, tetap puja penyembah, tetap dekor sebaik mungkin. Karena waktu Tuhan, ini sudah hampir separuh nih. Tadi penuh nih. Terus waktu Tuhan akan terus. Lama times up, habis. Kita semua enggak salah. Maka pergunakanlah waktu Tuhan baik. Yang bercekcok, berdamai. Yang mencuri, kembalikan. Yang berbohong, minta ampun Tuhan. Kita bertobat sungguh-sungguh. Kita di dunia gak lama. Kalau kita mati gimana? Neraka di enak. Wah enak aja. Coba kalau neraka enak, saya matiin AC. Tadi sini 5 jam. Wah bisa marah-marah kan? Apalagi di neraka. Waduh sudah jangan. Jangan sampai merasa. Jangan saudara masuk ke gereja. Tapi akhirnya masuk ke neraka semua. Saudara ibadah sia-sia. Ibadah sia-sia. Ini hari-hari yang terakhir. Waktu kita mau habis. Apalagi yang umurnya di atas 60 ini bahaya. Bukan berarti kita ngomong cepat mati enggak. Yang muda mati juga banyak. Tapi takutnya Tuhan datang malam ini. Ya kan? Ingat saudara, hati-hati ya. Ini Nuh udah berkhotbah. Semua nggak percaya. Tapi jemaat tetap tidur aja. Tidur aja di gereja. Saya kalau khotbah di full gospel di mana-mana ya. Kalau tidur saya gebuk loh. Bangun. Udah tahu khotbah kencang begini tidur sebelah gua lagi. Bangun. Habis makan kan tidur. Makan tidur. Waduh saudara. Itu karena mungkin tidur dalam urapan Roh Kudus kali ya. Gak masuk surga saudara, enak aja ya. Jadi di sini kita tahu bahwa Tuhan mau datang segera. Ini banyak kita harus benar belajar ya. Ingat ya. Nah inilah rapture. Rapture artinya Tuhan datang segera. Ini berita bagus untuk kita yang beribadah sungguh-sungguh malam ini. Berita bagus. Ya, saya akan hiburkan saudara. Ya. Lihat nih. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Ya, maka kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dia. Kalau kita punya saudara, orang tua, ya kan, yang meninggal dalam Kristus, kita nggak susah, nggak sedih deh. Kita pasti bersama lagi di surga, karena mereka dikumpulkan di surga. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan,
Paulus mengatakan dengan firman Tuhan. Dia nggak mimpi bayangkan surga, enggak. Dia mengatakannya dengan firman Tuhan. Jelas sekali. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendolimi mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kalau kita malam ini mati nih, belum rapture nih, kita akan tetap rapture. Kalau hidup dalam Tuhan, kita mati atau masih hidup akan tetap rapture. Diangkat Tuhan masuk ke surga. Tapi kalau kita nggak di dalam Tuhan, nggak sungguh-sungguh ibadah, kita mati lupa bangun, saudara. Atau nggak bangkitkan, ya. Sudah itu yang hidup, yang masih tinggal, kita semua yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan lain dengan perkataan ini. Saya hiburkan saudara. Saya kasih penghiburan, pengharapan bahwa kita tidak akan mati seterusnya. Tapi kita akan diangkat ke surga. Saudara, ada yang masih hidup, diangkat juga kalau kita dalam Tuhan. Ya. Korintus 15 ayat 51-53, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu sesuatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafri yang terakhir, sebab nafri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kita semua tidak akan mati. Kita yang hidup akan diangkat Tuhan. Sekejap mata kita akan diangkat. Saya sering mimpi rapture. Saya sering mimpi, ada 5 kali saya mimpi. Terakhir saya mimpi, saya tidur tahu-tahu diangkat. Tubuh saya langsung diangkat atau Tuhan terang sekali. Di balik Tuhan itu ada taman indah sekali. Diangkat Tuhan. Saya mimpi rapture 5 kali. Yang 2 kali Tuhan bisa kasih tahu aku, itu di dunia kacau sekali. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Ya. Ini, Tuhan bangkit. Tuhan naik ke surga. Dan dia turun ke surga. Inilah kedatangan Yesus yang kedua. Di awan-awan. Ya. Orang yang mati bangkit. Kita semua bangkit. Ya. Rapture hanya untuk orang yang hidup dalam Kristus. Dibaptis belum jaminan. Percaya terima Yesus dan dibaptis itu baru awal. Justru kita dibaptis, lahir baru, hidup dalam Kristus itu yang diangkat Tuhan. Maka Roma 8 ayat 1, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dalam Kristus ya kita. Ibadah sungguh-sungguh ya. Kita nggak dihukum lagi, kita akan dibawa ke surga. Yang tidak dalam Kristus akan diturunkan. Dihukum. Tapi ini kurang jelas. Saya belajar bahasa aslinya. Bahasa Inggrisnya apa? Therefore now no condemnation, tidak ada hukuman to them which is in Jesus Christ. Sama. Ya. Di dalam Kristus Yesus. Apa artinya? Who walk not after the flesh, but after the spirit. Orang yang di dalam Kristus Yesus, dia tidak berjalan menurut daging. Tapi dipimpin oleh roh. Amin saudara. Sekarang kita cek hati kita. Kita masih duniawi enggak? Masih cinta dunia enggak? Masih jahat enggak? Ya kan? Jadi kita enggak bisa. Waktu mau habis ya? Wah masih banyak lagi. Ya. Wadah daging ternyata. Percabulan, kecemaran, nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Itu nafsu pada daging, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, ketenggian, kemabukan, postapora, dan sebagainya. Tetap semua itu kuberikan padamu, yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam keadaan kerajaan surga. Ya. Yohanes 1 ayat 2 sampai 16, ayat 16. Sebab semua yang telah ada dalam kita dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini catatan saya dari habisnya. Jadi dibaptis ciptaan yang baru, ya. Baru kita jangan jatuh dalam ujian. Loh, kok mati? Nah, ya. Jadi kalau kita di dalam Kristus, kita ciptaan baru. Kalau kita dibaptis ke gereja, tapi masih jahat hatinya, masih tidak mau beribadah sungguh-sungguh, kita belum di dalam Kristus. Kita masih ciptaan lama. Supaya kamu tahu, diperbarui di dalam roh dan pikiran. Kita berpikir sesuai firman Tuhan. Ya, ingat itu. Ya.
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Jadi kalau kita masih bohong, masih dusta, masih gak beres hidupnya, kita belum mengenakan manusia baru. Nanti akan lagunya manusia baru. Itu lagu dari awal sampai akhir mendukung khotbah ini. Ya, jadi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan, kelemahan, lebutan, penguasaan diri, tidak ada hukum dan melarang itu. Jadi barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Ya, jadi kita pimpin roh. Hidup kita pimpin roh. Jangan sampai kita dipimpin oleh hawa nafsu. Ya, jadi kita berubah. Pakaian yang lama ganti pakaian yang baru. Ya, ingat ya, bukan kita beli ke pasar baru, bukan. Hati kita baru. Ya, kita disakiti orang diam saja. Ya kan? Digesek orang doakan dia. Ya. Kita pokoknya harus mengalah, Yesus mengalah. Dihina diam aja. Dilecehkan diam saja. Sakiti diam saja. Biar Tuhan yang membalas. Ya, dikasih semua. Ini ulat yang menjijikan, orang nggak suka mau dan jadi kupu-kupu. Ya. You have changed, kamu telah berubah. Memang harusnya berubah. Jadi siapa yang dalam Kristus ya ada ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru saja datang. Jadi kalau kita masih bohong, kita belum ciptaan baru. Masih mencuri, belum ciptaan yang baru. Ya, Natal ini berubah. Kan saudara, wah banyak banget nih. Kenakanlah senjata Allah. Udah ciptaan baru, kita dikenakan perangkap senjata Allah. Nggak saya bacakan aja karena terlalu cepat. Jadi apa? Kita harus berikat dengan kebenaran. Nah, pojok sirah keadilan. Kalau orang hidup nggak benar, dia akan kalah. Diserang iblis. Harus pojok sirah adil. Harus adil. Ya kan? Adil. Sama mantu adil. Mantu yang miskin, dia akan datang pura-pura tidur sakit. Kalau yang kaya, sakit pun bisa sembuh. Ya kan? Oh mantuku kaya nih. Ya kan? Koyoknya dilepas. Oh anakku mantuku gini-gini. Tapi yang datang naik motor, mantu yang miskin, orang sehat pakai koyok. Nggak mau ketemu mantunya, itu nggak adil. Ya, terus punya apa? Ketopong keselamatan. Firman Tuhan pakai dalam otak kita, ciptaan yang baru, perisai iman. Ya, terus apa? Semua untuk bertahan. Satu lagi yang untuk menyerang itu apa? Pedang roh. Di mana pedangnya nih? Pedangnya nggak ada, hilang pedangnya. Pedang roh, dan firman Tuhan. Ya, jadi kita harus benar-benar tahu, saudara ya. Wah ini kayaknya nggak keburu, nggak usah, biar aja. Ya. 1 Yohanes 2:18, anak-anakku waktu ini adalah waktu yang singkat, yang terakhir ya. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang singkat, yang terakhir. Ya. Yang terutama banyak harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang hidup menuruti hawa nafsunya. Karena mereka kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu bersemula pada waktu dunia diciptakan. Banyak orang, Pak, Yesus datangnya masih lama, jutaan tahun, ribuan tahun. Banyak orang nggak percaya, akhirnya hidup seenaknya, saudara. Kita harus hati-hati bahwa Tuhan akan datang. 1.000 tahun berarti satu hari bagi Tuhan. Kita ada di sini, Tuhan akan datang di sini, atau di sini, atau di sini. Tuhan akan datang. Kalau kita nggak terangkat, kita akan tinggal di dunia, kita akan disiksa, dianiaya, dan kita akan dibunuh oleh antikris. Jadi siap-siap saudara, supaya saudara benar-benar jaga-jaga. Ya. Untuk apa? Kalau kita lolos, kita rapture, kita akan masuk ke perjalanan 1000 tahun. Iblis akan dikalahkan. Kepala iblis dihancurkan, dibuang ke neraka, dan bersama pengikut-pengikutnya. Kalau kita jahat, gak sungguh-sungguh ibadah, gak mau berubah jahatnya, jadi baik, kita akan dilemparkan ke api neraka. Jadi kita harus benar-benar belajar supaya kita benar-benar berubah. Ya, hidup kita nggak lama, saudara. Kalau sudah mati masuk neraka begini, mana mau, saudara? Nggak enak kan? Jangan sampai masuk neraka. Ya, jangan masuk. Jadi kalau percaya nih, kita ada lilin, tangannya dikasih lilin aja, api. Sakit nggak? Sakitnya bisa sebulan. Kalau sudah dibakar di api neraka, rasanya mana? Sakitnya semua, dan tidak akan pulih-pulih. Maka kalau dijahitin orang mengalah. Kita mengalah. Banyak orang gak terima, balas, dendam, serang, mengalah. Udah jauhi mereka, kita gak sakit hati, mengalah. Kalau bisa berdamai, doakan mereka. Kembali lagi rukun. Ngapain susah rukun? Gitu loh.
Apakah saudara nggak mau mahkota di surga? Mau nggak? Mau ya? Hidup yang benar. Ini Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tuhan datang kita nggak tahu kapan ya. Tapi berjaga-jaga. Tetapi ketahuilah itu, ya tuan rumah tahu bahwa pada waktu mana pada malam hari pencuri datang ya. Supaya pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu bersuka siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. 2 kali anak manusia akan datang di waktu yang kita nggak tahu. Dan kita berjaga-jaga. 2 kali katakan juga. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi damai. Nah, ini yang terakhir ya, damai. Di musik boleh siap, damai. Dan kita harus damai kalau hari ini kita merasakan, Pak, saya ada jengkel sama si A, jengkel sama si B. Ya kan? Kesel sama dia, aku disakiti orang, difitnah, diomongin orang, berdamai. Ya. Jangan mendendam. Kalau kita mengampuni sesama kita, maka Tuhan tidak akan mengampuni. Forgive people who hurt you. Ampunilah orang-orang yang menyakiti engkau. Yesus disakiti, disiksa. Tapi Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah berbuat. Yesus mengampuni, disiksa, ditolak, ditusuk. Paku tangan kiri, tangan kanan, kakinya ditusuk. Mahkota ditusuk. Yesus bilang, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Kita harus mengampuni sesama kita, keluarga kita, besan kita, tetangga kita, teman gereja kita. Kalau kita nggak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Kita akan masuk ke neraka. Jadilah seperti 5 gadis bijaksana, ya, yang terus antara apa artinya? Dicas hidup kita. Baca Alkitab, baca firman. WL silakan masuk WL sama musik. Kita harus benar-benar hidup dalam Tuhan. Natal ini harus berubah. Karena Natal sudah ditetapkan oleh Tuhan dari Taman Eden sampai Yesus dan untuk akhir zaman. Maka Yesus hadir malam ini. Amin. Ya. Jadi kita harus pertahankan iman kita. Ibadah sungguh-sungguh. Ya. Ingat saudara ya. Kita harus belajar. Yang terakhir. Ya sangat jelaskan. First coming. Kedatangan yang pertama. Yesus lahir di dunia ini. Yang kita rayakan malam ini. Ya. Menjadi apa? Menjadi juru selamat manusia. Ya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kedatangan yang kedua. Pak Yesus lahir di dunia ini, kita semua selamat yang percaya, ya, hidup yang benar, dan kita akan diangkat pada kedatangan yang kedua kali, rapture. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ya. Kalau rapture kita dibawa Tuhan, diangkat Tuhan ke surga, ya. Yang tidak diangkat akan masuk neraka. Nah, nanti setelah rapture ada masa aniaya, masa kesusahan besar, masa siksaan. Yang tidak terangkat ke surga, maka akan disiksa oleh dunia antikris. Tuhan akan memberikan banyak malapetaka. Cawan murka Allah, sangka kalah murka Allah, meterai murka Allah. Semua akan diturunkan di dunia. Dan kita diangkat ke surga, punya tubuh kemuliaan. Dan kita akan bersama Yesus turun lagi ke dunia, mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kita jadi imam, kita jadi raja-raja. Kita mungkin miskin di dunia. Kalau kita punya iman pada Tuhan, kita akan menjadi orang yang memimpin bangsa-bangsa di kerajaan 1000 tahun. Kita jadi raja-raja kecil, jadi imam-imam, dan Yesus tetap pemerintahannya. Dia kuasanya, dia yang memerintah kita semua. Amin saudara. Siapa yang mau diangkat Tuhan, rapture masuk ke surga? Angkat tangan semua. Siapa yang mau tiap minggu ibadah dengan rajin? Benar ya? Malaikat tolong catat nama-namanya. Ya. Siapa yang punya Alkitab seperti ini di rumah? Walau mulai sedikit. Masuk ke surga, katakan semua. Punya Alkitab enggak? Enggak ada yang angkat tangan. Pak Budi kuno. Ini bukan zamannya Alkitab buku, Pak. Di gadget. Siapa yang di HP punya aplikasi Alkitab? Angkat tangan. Sekarang lebih cepat lagi. Siapa yang baca Alkitab di HP-nya? Yang bener loh. Malaikat tolong bener. Betul ya? Luar biasa ya kan? Itu ya. Amin. Saya senang hari ini ya.
Sangat senang sekali ya. Ini makanya menjadi gadis yang bijaksana, gadis yang selalu membawa lentera dan buli minyak. Ada firman Tuhan. Tiap hari baca firman Tuhan, berdoa, menyembah, ibadah sungguh-sungguh. Kita sedang mempunyai api yang selalu menyala-nyala. Apa penyala api kita? Adalah firman Tuhan. Ya, berdoa, ibadah. Amin saudara. Pak Najas akan jelaskan lagi melalui drama ini ya. Saya akan Audi dulu. Kita tutup dulu nyanyi ya. Saya akan nyanyikan ya satu doa Bapak kami. Kalau saudara tidak bisa doa, Pak, saya nggak bisa doa, Pak. Doa itu gimana sih, Pak? Saya bukan orang pendeta, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan orang yang tahu teologi. Doa gimana, Pak? Doa yang paling simpel. Doa ajarkan. Doa apa? Siapa yang doa Bapak kami tiap hari? Wih, luar biasa. Saya tiap hari doa Bapak kami. Ya, doa yang simpel, yang semua mencakup bahwa kita kalau percaya bahwa kita mengasihi Tuhan, muliakan Tuhan, mau dan menunjukkan makanan kita tiap hari. Saudara, dan kita akan diangkat ke surga nanti.